Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi video berbarengan dengan saya memberikan pupuk organik, yaitu yang mana pupuk organik ini adalah pupuk yang sudah lumrah ya, kalau bahasa ini ya bisa dibilang pupuk legendaris ya. Cuma di sini pengaplikasiannya aja yang mungkin saya share karena yang berbeda, maka dari itu saya share teman-teman. Yang mana hasilnya juga telah terbukti. Nah, teman-teman di sini daun-daunnya pada besar ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman yang sering lihat channel saya, yang intinya subscriber saya telah paham dan nggak perlu dijelaskan riwayatnya ya, karena dari awal pindah tanam, pencegahan, dari awal semai, pencegahan gagal pindah tanam sampai ke pindah tanam, dan juga yang ini ya teman-teman, yang kemarin dijelaskan media tanam tanpa tanah untuk tanaman cabai ternyata berhasil ya teman-teman. Dan intinya saya di sini tunjukkan bahwa bagian besar tanaman-tanaman saya di sini tanaman cabai yang umurnya hampir sama ya, sekitar 2 bulanan. Ya teman-teman, masa vegetatif kalau daun seperti ini dan batang-batangnya kuat, maka pertumbuhan masa vegetatif ini bisa dibilang sukses ya teman-teman. Maka dari itu saya akan share di sini salah satu cara perawatannya, yaitu dengan pembelian pupuk yang saya pakai di sini, yaitu pupuk yang sudah lumrah, pupuk yang bisa dipakai di segala musim, yang bisa dibilang pupuk yang legendaris. Oke, langsung saja sambil saya terangkan cara pengaplikasiannya di sini. Ini teman-teman, saya telah siapkan di sini. Ini maaf ya, saya bukan endorse, kebetulan saya beli yang saya pakai. Jadi jelas ya pupuk kandang saya gunakan yang halus di sini teman-teman. Ya, pupuk kandang ini khasiatnya, pengaplikasiannya mungkin sebetulnya tidak usah saya jelaskan lagi teman-teman. Saya hanya ingin berbagi ke teman-teman tentang khasiat dan manfaatnya yang sudah terbukti, yang mana tadi saya lihatkan dari awal sangat baik sekali di masa vegetatif. Atau lebih yang saya terangkan ini adalah tumbuhan cabai ya teman-teman. Dan biasanya pupuk kandang, baik yaitu yang dari kotoran sapi, kotoran kambing, ataupun kotoran ayam, kita fermentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini berhubung saya petani rumahan, yang mana untuk fermentasi POC saya sendiri saya sering keteter, maka dari itu untuk bahan-bahan seperti campuran media tanam saya lebih sering membeli ya teman-teman. Dan juga pupuk kandang ini saya membelinya yang sudah siap pakai dengan versi yang halus ya teman-teman. Di sini saya beli yang sudah dihaluskan teman-teman. Pada kesempatan ini untuk pengaplikasiannya, di sini saya siapkan 3 liter air dulu teman-teman. Saya siapkan seperti ini. Biasanya kita campur dengan media tanam dan juga sebagai pupuk padat yang kita taburkan ke dalam tanah ya. Tetapi kembali lagi, namanya pupuk organik itu sifatnya slow respon. Maka dari itu, agar perawatannya maksimal, saya akali pupuk ini saya akan campurkan dengan air, seperti halnya kita mengocorkan pupuk organik cair atau POC pada tanaman ya teman-teman. Agar durasi pemakaian itu kita berikan 3 hari sampai 5 hari sekali ya teman-teman. Intinya balik lagi poinnya, biasanya pupuk organik ini sifatnya slow respon, maka dari itu kita harus lebih rajin memberinya. Oke teman-teman, langsung saja. Dari tadi banyak bicara ya, maaf ya. Langsung saya campurkan saja seperti ini teman-teman. Ini takarannya 3 liter air cukup 1-2 gram aja, karena ini halus ya teman-teman. Saya kasih 3 gram ya teman-teman. Ya, patokan saya di sini 1 genggam untuk 1 liter. Ini ada 3 liter lebih ya teman-teman. Di sini kita adukan.
agak mundur. Oke teman-teman, sebelum saya aplikasikan, mungkin dari tadi teman-teman lihat ini ada melihat botol ini, botol hidrogen peroksida yang 3% ya. Ini botol kosong. Kenapa saya taruh di sini? Ada fungsinya, saya jelaskan di sini. Kembali lagi, saya di sini menggunakan pupuk kandang untuk kotoran hewan yang sudah dihaluskan, sudah fermentasi, sudah dihaluskan, yang saya pakai. Saya campur dengan air. Mau saya aplikasikan secara koser pada tanaman ya teman-teman, agar hasilnya maksimal seperti yang di teman-teman lihat dari awal video, dimana daun-daunnya dibaca pegeratif besar-besar dan batangnya kokoh. Dan adapun ini yang saya taruh di sini dari tadi ya teman-teman, yaitu gunanya seperti ini teman-teman, dimana teman-teman di saat punya pupuk kandang sendiri atau pakai kotoran hewan, baik itu dari ternak teman-teman sendiri ataupun dari tetangga kita beli, ataupun kita dapat kotoran hewan itu yang mentah, yang baru difermentasi, yang pasti melewati fermentasi dahulu teman-teman, namanya pupuk kandang atau kotoran hewan, agar tidak berbahaya, tidak panas untuk tanaman. Setelah itu apabila apabila pupuk kandang tersebut kasar, kan biasanya apalagi ini pupuk ini ya teman-teman, apalagi pupuk kandang kotoran hewan kambing ya, biasanya kalau yang kasar itu di sini masih bulat-bulat teman-teman. Dan juga yang beli, kalau seandainya beli yang lebih murah, kadang ada yang versi yang kasar ya. Ini kalau ini versi halus, ada yang versi kasar. Kadang suka ditanya dulu oleh penjual toko pertanian tersebut. Nah, untuk yang versi kasarnya teman-teman, kalau dicampurkan ke dalam kalau dicampurkan ke dalam air tidak larut ininya teman-teman, kemungkinan pasti terlihat padat ya teman-teman, tidak halus seperti ini. Maka dari itu lebih baik teman-teman bisa campur dengan hidrogen peroksida ini ya. Kemungkinan kalau cara pakainya, kalau untuk 3 liter air ini teman-teman bisa gunakan sekitar 30 ml teman-teman. Dan hidrogen peroksida ini manfaatnya telah pernah saya jelaskan di beberapa video. Nah, teman-teman bisa lihat dari channel saya, bisa kalau tidak keberatan teman-teman bisa buka-buka di channel saya. Ada beberapa video yang telah menjelaskan tentang manfaat dan cara kerja dari H2O itu, dari hidrogen peroksida ini. Yang pasti yang 3% yang buat tanaman. Dan saya jelaskan tadi manfaatnya dimana dalam video ini, walaupun saya di sini tidak praktekkan ya teman-teman, dikarenakan pertama ini habis, saya baru lagi memesannya. Dan yang kedua juga pupuk kandang yang saya gunakan halus ya teman-teman. Nah, untuk aplikasinya sendiri ya sama aja seperti halnya pupuk organik cair lain ya teman-teman, dimana ini tidak semuanya, sehingga saya tidak semuanya media tanamnya itu baru dicampur dengan pupuk kandang ya. Ada beberapa yang menggunakan media tanam bekas dengan cara sterilisasi, dan ada beberapa juga yang kekurangan campuran pupuk kandang ini teman-teman. Dan dari itu saya akan aplikasikan di sini, terutama saya akan prioritaskan pada tanaman-tanaman yang kecil ya, tanaman yang kecil tetapi sudah saya kasih kompos. Karena kalau udah dikasih kompos ini, kalau kita taburkan langsung pupuk padat, kayaknya untuk pelarutannya masih tercampur sama kompos ya, berbarengan sama kompos tersebut, nantinya perebutan untuk meresap ke dalam tanah. Langsung saja, cukup segini aja teman-teman. Untuk tanaman kecil ini masih baru-baru seperti ini ya, cukup 1 gelas aja. Kita taruh di tepuan seperti ini. Karena kembali lagi sifatnya, walaupun aplikasi seperti ini sifat pupuk organik itu slow respon, kemungkinan kalau dengan cara yang seperti ini
Dengan cara yang seperti ini kita bisa maksimalkan 3 hari atau 5 hari sekali ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi saya contohkan dulu ya teman-teman cara pemberian pupuk tersebut. Semoga apa yang telah saya jelaskan di sini tentang perawatan pupuk B masa generatif agar hasilnya maksimal, daun dan batangnya keras, dengan cara seperti ini bisa teman-teman praktekkan juga di rumah dan hasilnya pun sama. Intinya hasilnya maksimal, bisa maksimal, intinya bermanfaat apa yang saya terangkan tadi, poin-poinnya, pupuknya dan cara kerjanya pada tanaman teman-teman. Dalam hal ini notabene tanaman cabai teman-teman. Saya kira cukup apa yang saya terangkan di sini. Mohon maaf kalau saya yang terangkan agak berlibat ya, apabila yang saya terangkan ada yang kurang masuk atau miskomunikasi dengan teman-teman yang melihat ini. Teman-teman bisa sharing atau komunikasikan lagi dalam komentar. Kembali lagi, semoga apa yang terangkan dari awal tadi sampai saat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.